Kabar relawan, selamat datang di Crosscast, aka Red Cross Podcast. Nah, gimana nih kabarnya? Apakah baik? Apakah hidupnya sudah berevolusi untuk menjadi lebih produktif? Pokoknya apapun kabarnya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga perlindungan olehnya ya. Amin. Amin. Kalau Kak Silmi sendiri gimana nih kabarnya? Aku sih alhamdulillah baik ya, fisiknya sih baik. Kayaknya kalau yang lainnya sih masih perlu dipertanyakan deh kak. Wah, apa tuh yang perlu dipertanyakan? Spill dong kak. Udah bubar. Kalau Kak Zafa sendiri gimana nih kabarnya? Aduh, ngehindar gitu ya kak. Kalau aku sih ya alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah ya, jadi senantiasa bersyukur di setiap detiknya ya kak ya. Ya harus banget dong kak, kita menjadi manusia tuh harus sering-sering bersyukur. Nah, biar makin produktif lagi nih hidupnya, mending kalian dengerin podcast kita deh. Iya bener banget nih, apalagi buat adik-adik nih yang masih SMP atau SMA. Dan juga apalagi buat kalian yang udah kuliah nih, udah jadi mahasiswa. Nah, kalau ibu-ibu bapak-bapak gimana tuh kak? Bisa banget juga, karena info ini siapa tahu bisa berguna untuk memberitahu anak-anaknya nanti nih. Siapa tahu anak-anaknya bisa juga tertarik dengan hal ini. Wadaw, mantep banget dah kak, mantap jiwa. Nah, oh ya, for your information juga, podcast kali ini tuh terlahir karena adanya lomba kepamerahan dari KSR Unit UNS, yaitu FOWI. Nah, bagi teman-teman yang mau lebih tahu nih tentang FOWI itu sendiri, bisa langsung cek ke IG-nya aja ya, @volunteerweek_8, dan bisa juga nih kepoin KSR UNS, dan jangan lupa follow juga @KSR_UNS. Nah, tapi aduh kakaknya ada yang kurang deh kak, kayak perasaan kita udah ngomong panjang lebar tapi kita belum kenalan gak sih kak? Oh iya bener banget ya kak, saking asiknya sampai lupa deh. Iya nih, gimana sih Kak Silmi? Biar lebih upload, kayaknya kita kenalannya pakai pantun ya kak, biar lebih bersemangat lagi. Nah cakep. Belum mulai nih kak, aku boleh mulai pantunnya. Oke, yuk mulai yuk Kak Zafa yuk. Oke. Didengerin ya. Jalan-jalan ke Sumbawa, jangan lupa makan buah naga. Cakep. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Zafa. Yeay, salam kenal Kak Zafa. Nah gantian nih, jangan mau kalah nih Silmi. Udah disebut ya kak sebenarnya namanya ya, tapi gak apa-apa lah ya. Pokoknya aku mau memberikan pantun buat kalian. Jalan-jalan ke pasar Selasa, jangan lupa ajak si Mimi. Cakep. Halo, kenalin semuanya, nama aku Silmi. Halo Kak Silmi. Nah, kita berdua merupakan salah satu anggota dari KSR PMI Unit FKM Undip. Ini aku mau kasih tahu juga nih Kak Silmi, hari ini merupakan hari yang spesial banget nih Kak. Tahu nggak kenapa? Wah, kenapa tuh kak? Mau bagi-bagi THR ya? Aduh, lebaran aja belum Kak, mau bagi-bagi THR. Loh siapa tahu kan, THR kan sebelum hari raya harusnya kak emangan. Aduh udah, skip, nanti dibahas nanti ya. Aduh, ini juga dompet kayaknya lagi kosong. Pokoknya podcast kali ini kita bakal bahas topik yang gak asing lagi di telinga teman-teman relawan, terutama teman-teman KSR. Ya bener banget, kita bakal bahas tentang Korps Sukarela, yaitu KSR itu sendiri. Nah siapa sih yang gak tahu KSR, kayak UKM terkece, terkeren, ter apa lagi ya sih ya? Termantap, dan pokoknya ter yang lainnya ya. Oke teman-teman relawan nih sebenarnya udah pada tahu kan ya tentang KSR itu apa. Nah tapi karena kita tuh pengen ya nggak cuma teman-teman KSR atau teman-teman relawan yang tahu tentang KSR, tapi kita juga pengen teman-teman yang lain nih juga tahu tentang KSR. Siapa tahu tertarik dan bisa merasakan kebermanfaatannya juga. Wah, keren banget tuh Kak. Iya dong, harusnya teman-teman udah, terutama teman-teman relawan ya, harusnya udah pada tahu nih. Nah, bagi teman yang belum tahu, nah makanya dengerin podcast ini biar pada tahu nih apa sih itu KSR. Kita juga tahu nih tujuan KSR, manfaat ikut KSR, dan masih banyak lagi yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Nah, makanya pantengin terus ya podcast kita sampai akhir nanti. Iya bener banget nih. Nah oke deh, kita mulai dulu ya dari hal yang paling basic. Sebenarnya KSR itu apa sih kak?
Nah, apa itu KSR? KSR itu kependekan dari Korps Sukarela, yaitu kesatuan unit PMI yang menjadi wadah bagi anggota biasa dan persorangan yang atas kesadaran dirinya menyatakan menjadi anggota KSR. Nah, KSR ini juga merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau biasa kita sebut UKM di tingkat universitas yang bernaungan langsung di universitas ataupun di fakultas yang punya koordinasi langsung nih sama PMI, bisa di tingkat kota ataupun di kabupaten. Nah, ini juga berkaitan sebagai peran KSR itu sebagai ujung tombak atau kader pelaksana dari setiap tindakan PMI, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan kemanusiaan. Dan itu pun ada juga di tingkat lokal, nasional, bahkan di tingkat internasional juga. Nah, ini kembali lagi ya ke pertanyaan awal, sebenarnya apa sih itu KSR? Jadi kurang lebih KSR itu sebagai wadah bagi setiap individu yang dipersiapkan baik secara mental maupun fisik untuk siap terjun langsung ke lapangan atau ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Silmi. Wah, ternyata gitu ya KSR itu. Udah lebih tahu tipis-tipis lah ya. Nah, sedangkan buat tujuannya, KSR ini punya beberapa tujuan nih. Nah, karena UKM KSR ini berada di perguruan tinggi ya, jadi salah satu tujuan dari KSR ini merupakan salah satu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana KSR ini bergerak dalam bidang pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, terus yang kedua, KSR ini juga menghasilkan tenaga kepala merahan yang berkapabilitas untuk memberi bantuan dan pertolongan sesuai dengan kemampuannya bagi sesama manusia yang memerlukan. Nah, jadi ketika masuk di KSR ini bukan berarti orang-orang yang di KSR ini udah pintar, udah ngerti semuanya, tetapi orang-orang dalam KSR ini juga pastinya dilatih dan juga belajar supaya bisa menjadi tenaga kepala merahan yang berkapabilitas tadi. Nah, yang ketiga, kita juga turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia di sekitar. Nah, ketika kita ikut KSR ini, kita juga bisa nih mengembangkan sumber daya manusia di sekitar. Semisal kita melakukan pelatihan tentang tanggap darurat bencana, pelatihan tentang pertolongan pertama, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu yang sudah kita dapatkan bisa kita transfer ke orang lain. Wah, keren-keren banget ya Kak tujuan KSR. Nah, kalau teman-teman nih daftar KSR atau ikut KSR, teman-teman bakal dapat beberapa manfaat jika teman-teman mengikuti KSR. Salah satunya nih yang pasti bakal teman-teman dapetin sih, yaitu menambah relasi. Ya kan kita tahu juga kan KSR itu UKM yang ya banyak, istilahnya banyak cabangnya lah, katakanlah ada KSR dari Universitas A, Universitas B, C, D, dan seterusnya. Dan itu kalau misalnya kita ada event atau kegiatan, nah itu bisa menambah relasi atau jaringan kita. Terus kedua, mengasah dan menyalurkan jiwa relawan. Ya namanya juga KSR, Korps Sukarela, itu dari namanya aja udah ketahuan juga sih kalau itu manfaatnya juga dapat menyalurkan jiwa relawan. Terus setelah itu ada manfaatnya mendalami tentang pertolongan pertama, perawatan keluarga, tanggap darurat bencana, dan lain-lain. For information juga, jadi di KSR itu kita bakal mendapatkan suatu pelatihan yang namanya Diklat 120 jam atau pendidikan dan pelatihan 120 jam, yang mana di situ kita bakal diajarin nih tentang hard skill yang diperlukan gitu, yang sekiranya perlu dimiliki oleh seorang KSR gitu. Gimana cara kita menangani orang pingsan atau menangani luka bakar atau RFL atau triase yang bakal kita dapetin gitu kalau kita daftar KSR. Terus dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Ya seperti tadi yang apa itu KSR sempat disebut juga kalau KSR itu sebagai ujung tombak atau kader pelaksanaan dari setiap tindakan PMI, baik itu kegiatan sosial ataupun kemanusiaan. Jadi untuk berpartisipasi ini pasti bakal ada event-event yang mana kita bakal lebih banyak bertemu dengan masyarakat seperti itu. Nah, terus ada lagi nih, selain hard skill yang kita dapetin, contohnya tadi ada pertolongan pertama, cara menangani orang pingsan, atau perawatan keluarga, kita juga bakal mengasah soft skill kita gitu, dalam hal bertanggung jawab, leadership, teamwork, kedisiplinan, dan masih banyak lagi.
Wah, banyak banget ya Kak ternyata manfaat ketika kita mengikuti UKM KSR ini. Iya, pastinya banyak banget dong Kak yang bakal kita dapetin kalau kita masuk UKM KSR. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kira-kira KSR itu kalau melakukan tugasnya itu ada semacam landasan atau dasar gitu nggak sih Kak? Nah, seperti yang dibilang tadi nih, dalam mengimplementasikan perannya, KSR ini melakukan perannya sesuai dengan Gerakan Internasional Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah. Nah, isi dari gerakan itu tuh sebenarnya ada 7 poin, yaitu 7 poin dasar yang memang harus dipenuhi dalam menjalankan peran entah itu KSR maupun PMI. Nah, 7 poin itu yang pertama ada kemanusiaan, kedua kesamaan, ketiga kenetralan, keempat kemandirian, kelima kesukarelaan, keenam kesatuan, dan yang ketujuh ada kesemestaan nih. Oke, terima kasih Kak Simi buat jawabannya. Iya, sama-sama Zafa. Oh iya, aku mau tanya dong Zaf, ketika di kala pandemi ini pastinya ada banyak perbedaan ya yang udah terjadi. Nah, kira-kira dalam keberjalanan proker apa aja sih yang berbeda antara offline dan online, dan gimana tuh penerapannya? Oke, kegiatan KSR sebelum dan setelah pandemi ya Kak. Jadi harus, kalau aku sebagai anggota KSR ya Kak, memang banyak banget hal yang berubah nih Kak, dari kegiatan yang awalnya offline dan sekarang mau nggak mau nih harus online. Apalagi kan COVID sekarang lagi marak-maraknya dan kita itu di Semarang, dan ya untuk Semarang sendiri masih zona merah dan masih banyak, jadi mau nggak mau kita harus online. Sebenarnya walaupun online nih itu nggak menghalangi kita untuk tetap berbuat suatu hal gitu, apalagi memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Mungkin aku kasih contoh aja ya Kak, kalau di KSR, terutama di KSR FKM Undip ya Kak, itu misalnya nih ada agenda latihan fisik. Nah, kan latihan fisik kan biasanya offline tuh Kak, kayak kita bareng-bareng di lapangan, lari, olahraga. Nah, sekarang pun tetap kayak gitu Kak. Cuma kita sekarang ini dengan video conference gitu. Jadi kayak kita meeting di satu platform yang sama. Kalau di KSR FKM itu pakai Microsoft Teams. Nah, itu kita tetap bakal ngelakuin kayak pemanasan, bakal ada latihan intinya, pendinginan juga, dan segala dan lain sebagainya. Itu untuk latihan fisik, untuk apa ya, dan itu kan juga latihan fisik juga untuk menambah daya tahan tubuh kita kan ya Kak, sebagai seorang relawan gitu. Terus juga misalnya donor darah, nah ini juga perlu digarisbawahin kalau beberapa event itu juga banyak yang menggantinya dengan webinar Kak. Jadi misalnya ini ada donor darah, terus ada PTB itu pendidikan tanggap bencana, terus ada FIT, First Aid Tips. Nah, itu untuk tahun ini karena ini online itu diganti dengan webinar gitu. Nah, untuk First Aid Tips sendiri itu gimana Kak cara prakteknya gitu? Tetap ada prakteknya gitu. Cuma balik lagi ke online. Jadi kayak nanti pemateri bakal nyontohin, bakal mendemonstrasikan, mempraktekkan kayak cara-cara menangani A, B, C, D, E gitu dengan video conference gitu. Nah, nanti untuk para pesertanya juga sebelum diadakannya webinar bakal dikasih tahu nih bahan-bahan apa saja yang dirasa diperlukan untuk menjalankan praktek itu gitu saat webinar berjalan. Terus apalagi ya, seminar, webinar, kurang lebih seperti itu Kak. Cuma apa yang awalnya offline itu kami rancang biar esensi dari tujuan dari kegiatan tersebut masih tercapai. Cuma bedanya kalau tahun lalu itu offline, tahun sekarang online gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa banget ya Kak. Jadi meskipun ada pandemi, tetap berinovasi buat menebar kebermanfaatan ya. Yap, bener banget. Nah, itu berarti sahabat relawan udah pada tahu kan ya gambaran KSR secara umum tuh kayak gimana. Kayak apa itu KSR, tujuan KSR, manfaat KSR, dan masih banyak lagi. Bener banget nih, udah mulai tercerahkan kan ya. Dan kayaknya kita udah ada di penghujung closecast gak sih Kak? Iya, sedih banget gak sih udah di ujung acara.
Jangan pada kangen ya. Tapi sebelum nutup podcast, kayaknya kurang lengkap nih kalau kita nggak tutup pakai quotes nih Kak. Kan tadi di awal udah pantun, ya udah deh di akhir kita ubah jadi quotes gitu. Nah mungkin dari Silmi mau memberikan quotesnya? Wadidaw, mantap banget nih mau ditutup pakai quotes. Tapi kayaknya Kak Zafa aja deh yang nutup pakai quotes. Ya udah deh aku aja. Nih aku pernah nemu quotes yang bagus nih tentang relawan. Dengerin ya. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Asik. Nah, semoga sahabat relawan bisa mengambil intisari dari quotes tadi dan tentunya dari obrolan kita tadi ya. Amin. Semoga juga informasi tadi bisa menjadi salah satu jalan buat kalian untuk menyalurkan minat dan bakat kalian, terutama dalam hal membantu atau saling tolong-menolong satu sama lain. Yuhu, bener banget. Oh iya, semoga sahabat relawan juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan pula studinya, serta senantiasa dimudahkan dalam melakukan hal-hal yang baik. Amin. Oh iya, buat kalian nih yang kepo sama FOWI dan juga KSR UNS, kalian bisa banget nih pantengin official Instagramnya di @volunteerweek_8 dan @KSR_UNS. Nah, mungkin segitu dulu ya obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa sahabat relawan. Bye-bye.